Pernahkah kalian menatap mata kucing kalian dan merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di sana, sesuatu yang purba, yang sudah berumur jutaan tahun? Seringkali kita lupa kalau di balik dengkuran halus dan tubuh mungil itu tersimpan sejarah panjang seorang predator yang tidak pernah benar-benar tunduk. Di dunia ini, cuma ada satu spesies yang berhasil melakukan apa yang bahkan nggak bisa dilakukan oleh singa atau harimau. Mereka tidak butuh taring untuk menaklukkan peradaban manusia. Mereka cukup duduk manis di sofa, membuat kita jatuh cinta, dan tanpa sadar menjadikan kita pelayan setia di rumah kita sendiri. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik tatapan misterius itu. Dari rawa-rawa purba hingga menjadi penguasa di hati kita. Inilah hikayat sang predator sofa. Kita harus mundur jauh, sangat jauh, sekitar 25 juta tahun yang lalu di era Oligosen. Saat itu dunia bukan milik manusia. Kenalkan Proailurus. Ukurannya kecil, mungkin hanya sedikit lebih besar dari kucing rumahmu sekarang, tapi dia punya satu keunggulan. Dia adalah pemanjat pohon yang handal dengan gigi yang dirancang khusus untuk menyobek daging. Inilah kakek buyut dari semua kucing yang kita kenal sekarang. Lalu muncul Pseudaelurus. Nah, dari sinilah drama keluarga dimulai. Pseudaelurus adalah titik balik di mana keluarga kucing terbelah menjadi dua kubu besar. Satu kubu nantinya akan menjadi kucing-kucing besar yang kita takuti, dan satu lagi menjadi kucing-kucing kecil yang kita pelihara. Secara garis besar, para ahli membagi kucing ke dalam 8 silsilah atau lineage. Lineage Panthera, ini gengnya para raja, singa, macan tutul, harimau, dan jaguar. Mereka adalah satu-satunya yang bisa mengaum karena struktur unik di tenggorokannya. Lineage Kucing Bay, penghuni asli Asia Tenggara, seperti kucing emas. Lineage Karakal, si telinga rumbai dari Afrika dan Asia Barat. Lineage Ocelot, si cantik dari Amerika Tengah dan Selatan. Lineage Lynx, pemburu berdarah dingin di wilayah bersalju. Lineage Puma, termasuk cheetah dan puma. Lineage macan tutul Asia, termasuk kucing kuwuk yang sering kita temui di pinggir hutan Indonesia. Lineage kucing domestik. Nah, ini dia. Inilah garis keturunan kucing yang kita pelihara sekarang. Meski tampang mereka beda-beda, tapi DNA mereka itu 95% sama. Jadi, saat kucing rumahmu marah dan mencoba menggigit tanganmu, ya dia sebenarnya sedang menyalurkan jiwa harimau di dalam tubuh munggilnya. Yang menarik, kucing tidak berevolusi di banyak tempat sekaligus. Mereka punya satu markas besar di awal, Asia. Dari Asia lah mereka mulai menyebar menuju Eropa, Afrika, dan akhirnya Amerika. Sekitar 10 juta tahun lalu, permukaan air laut turun drastis. Jembatan darat terbuka. Keluarga kucing melakukan apa yang mereka kuasai, mengikuti mangsa. Mereka menyeberangi Selat Bering ke Amerika Utara. Disinilah lahirnya legenda-legenda baru. Di Amerika mereka berevolusi menjadi puma dan lynx. Di Afrika mereka beradaptasi dengan sabana yang luas, menciptakan cetah yang larinya secepat kilat. Tapi ada satu kelompok yang memilih jalur berbeda. Mereka tetap tinggal di wilayah Timur Tengah, wilayah subur yang membentang dari Mesir, menyusuri tanah Palestina, sampai ke wilayah yang sekarang disebut Irak. Nah, kelompok kucing yang menetap di sini adalah Felis libica atau kucing liar Afrika. Mereka ini kecil, warnanya coklat pasir supaya nyaru dengan tanah dan punya sifat sangat soliter alias penyendiri. Tapi justru karena sifat penyendiri yang cerdik inilah, mereka jadi kelompok pertama yang menyadari kalau hidup di dekat manusia itu ternyata menguntungkan. Secara nggak sengaja, merekalah yang nantinya akan mengubah sejarah dunia selamanya. Sekitar 10.000 tahun lalu di Siprus dan Mesir, manusia mulai berhenti nomaden dan mulai bercocok tanam. Kita punya gudang gandum, dan di mana ada gandum, di situ ada tikus. Kucing liar melihat ini sebagai buffet gratis. Mereka mulai mendekat ke pemukiman, dan terjadilah kesepakatan diam-diam paling sukses dalam sejarah evolusi. Kita memberi mereka tempat berlindung, dan mereka menjaga makanan kita. Dari Mesir, kucing naik ke kapal-kapal dagang Fenisia dan Romawi untuk menjaga kargo dari tikus. Itulah cara mereka menyebar ke seluruh Eropa, ke Asia lewat jalur sutra, dan akhirnya sampai ke Nusantara kita. Baru di beberapa ratus tahun terakhir, manusia mulai bermain Tuhan. Kita mulai melakukan seleksi buatan. Kita ingin yang bulunya panjang, yang telinganya melipat, atau yang tubuhnya raksasa. Lahirlah ras-ras kucing yang kita kenal sekarang.
Tapi di balik semua variasi itu, insting mereka tidak pernah berubah. Mereka tetap predator soliter yang sangat efisien. Kucing tidak pernah benar-benar kita jinakkan. Mereka hanya memilih untuk tinggal bersama kita.